Oke. Untuk daerah mana saja yang paling tinggi masih tetap sekitar 67% lebih dari Kota Palembang. Dan memang ada Kabupaten Pali dan Banyuasin yang memang minggu terakhir ini Banyuasin masuk ke dalam wilayah risiko tinggi. Masyarakat sudah mulai lengah untuk menerapkan protokol kesehatan. Baik, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan sudah meneruskan surat edaran ini ke berbagai pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan rapid test agar menyesuaikan tarif tertinggi tidak lebih dari 150.000. Iya, memang kita belum dapat gambaran berapa persen kepatuhan masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan. Saat ini sedang dilakukan survei untuk hal itu. Tetapi memang karena reproduksi number efektif kita lebih dari 1, transmisi virus di masyarakat masih lebih dari 1, itulah sebabnya masyarakat yang memang harus mendisiplinkan diri menerapkan protokol kesehatan. Baik, terkait penggunaan masker yang baik dan benar tentu dalam memakai masker, kita harus menutup mulut dan hidung ketika pun makan atau ada makan ya gitu atau wudhu kalau Islam gitu harus dilepas, ke kamar mandi harus dilepas. Mohon benar-benar dilepaskan, jangan sampai ditarik ke bawah dagu gitu. Karena exposure lainnya bisa saja menyangkut ke masker kita. Kalau memang harus melepas sebentar, lepas benar-benar lepas, bukan ditaruh di dagu gitu. Baik, untuk rekomendasi tim pakar dari Kota Palembang bisa saya bacakan. Tim pakar epidemiologi telah menyusun rekomendasi. Baik, saya akan membacakan rekomendasi dari tim pakar epidemiologi untuk Kota Palembang. Yang pertama, protokol kesehatan menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan rutin, dijalankan dan diawasi secara ketat di semua sektor, seperti kantor, fasilitas umum, sarana olahraga, dan hiburan, tempat ibadah, serta tempat-tempat lain yang memungkinkan orang-orang berkerumun. Pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat memastikan pelaksanaan protokol kesehatan telah dilaksanakan dengan baik. Yang kedua, pemerintah memastikan pelaksanaan protokol kesehatan di masyarakat dengan membentuk atau mengaktifkan kembali tim gugus tugas sampai tingkat RT. Yang ketiga, tetap dilakukan optimalisasi tracing, testing, dan treatment oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang dalam bentuk upaya konkret seperti agresif testing, isolasi kontak erat secara masif, edukasi, komunikasi, informasi, dan promosi kepada masyarakat melalui media elektronik, media massa, dan surat kabar. Yang keempat, pelibatan elit masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan seperti tokoh agama, tokoh masyarakat, kader puskesmas, dengan mengaktifkan desa atau kelurahan tangkal COVID-19. Kelima, prinsip sekolah atau universitas dibuka jika wilayah sudah masuk wilayah zona hijau atau semua kasus sembuh, tidak ada kasus selama 4 minggu berturut-turut, dan semua fasilitas sudah tersedia. Sebelum semua dibuka, dilakukan simulasi pelaksanaan protokol kesehatan. Keenam, sosialisasi penerapan protokol kesehatan di tempat-tempat umum dengan berkoordinasi dengan pengelola PD Pasar. 7, pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat melakukan asesmen persepsi resiko atau pemahaman resiko COVID di masyarakat pada klaster-klaster yang
menjadi penyumbang peningkatan kasus agar dapat melakukan intervensi secara tepat. Dan yang terakhir, pemerintah Kota Palembang diharapkan dapat melakukan evaluasi epidemiologi minimal 14 hari sekali untuk menentukan penerapan masyarakat produktif dan aman COVID sesuai dengan Permendagri nomor 448/30/2020 tentang pedoman tatanan normal baru. Itulah rekomendasi dari tim pakar epidemiologi untuk Kota Palembang. Baik, setelah keluarnya keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK0107 Menkes 413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19, memang terjadi perubahan definisi operasional terkait ODP, OTG, dan PDP. Baik, definisi operasional tidak ada lagi ODP, PDP, yang ada suspek dan probable serta konfirmasi. Tingkat penularan dibagi menjadi tidak ada kasus, kasus sporadis, kasus klaster, dan penularan komunitas. Kriteria selesai isolasi juga ada yang baru. Untuk kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala, yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. Kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala yang mendapatkan hasil pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif dengan ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernafasan. Kasus konfirmasi tanpa gejala yang tidak dilakukan pemeriksaan follow up RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen diagnosis konfirmasi. Inilah perubahan mengenai selesai isolasi kriterianya. Untuk definisi juga akan mengikuti seperti itu. Teman-teman media bisa melihat keputusan menteri tersebut untuk lebih lengkapnya. Artinya rekomendasi untuk pembukaan aktivitas sekolah belum bisa ya, Bu? Betul. Betul. Selain zona hijau juga harus dipastikan fasilitas yang mendukung penerapan protokol kesehatan sudah tersedia. Dan para guru, para staf di sekolah juga mampu mengawasi pelaksanaan protokol kesehatan oleh anak didik. Begitu. Oke, terima kasih teman-teman media. Sehat selalu, tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Informasikan kepada seluruh anggota keluarga kita. Mari kita melindungi kita dan orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.